Halo guys, jadi kita pagi-pagi mau nganter Pipi ke Jakarta di kantornya. Nggak salah, sebenarnya kita mau nganter Pipi ke kantornya di Jakarta. Nah, tapi sekarang lagi heboh banget tuh. Jadi Ayu tuh nitip panci, tapi maunya ukuran sedang. Nah, kita ambilnya yang gede. Padahal kan buat rendang pasti mikirnya buat ini ya, ukurannya gede gitu. Oke, kita makan telur rebus. Let's go to Jakarta. Next, kita makan mie goreng. Salim mana? Salim. Jadi gini guys, sekarang aku mau menuju ke kantor Persadaku buat minta SKK buat paspor. Jadi yang nggak tahu SKK tuh surat keterangan kerja, dimana itu berguna dan bakal diminta buat paspor nanti. Jadi buat kalian yang kerja, mending nanti minta SKK karena itu wajib banget, persyaratan yang wajib buat pembuatan paspor. Dan misi selesai, yeay, saatnya pulang. Oke, di tanggal 3 Juni aku ke imigrasi di Tangerang kelas 1 karena aku ceritanya mau buat EKTP. Terus aku mau ceritain nih kisah-kisah dan drama-drama yang terjadi di imigrasi waktu pembuatan paspor. Jadi aku tuh sempat kayak ada takut-takutnya gitu loh. Kan tahu aja kan gimana imigrasi itu, pasti kalau ada data yang kurang disuruh balik atau nggak jadi, apalagi kan ini semua dari pendaftaran online ya. Jadi apa-apa udah serba online. Terus waktu aku lihat tuh ada ibu-ibu yang mau bikin paspor tapi dia nggak tahu kalau sekarang tuh udah daftar online. Nah, dia tuh datang tapi bawa KTP-nya KTP Jakarta Utara, sedangkan itu di Tangerang lah. Terus karena itu dia ditolak gitu. Terus gimana aku yang KTP orang Banten, Cilegon gitu ya otomatis aku panik dong. Dan hebatnya aku lolos. Cuman waktu ada yang ngira, oh kamu kerjanya KTP Cilegon tapi kerjanya di Tangerang ya. Oh. Tapi aku sih di situ diam aja, sebenarnya aku nggak kerja di Tangerang, cuman kebetulan kakakku tinggal di Tangerang jadi sekalian aja gitu. Terus aku mau cerita lagi nih, pokoknya kalian kalau mau bikin paspor itu harus punya alasan yang solid. Kalau aku kan ada ya beasiswa ke Korea. Nah kok tadi di depanku bapak-bapak juga dia dimarahin karena kan dia bikin paspor buat umroh, tapi umrohnya itu 4 tahun lagi gitu, tapi dia udah buat sekarang. Terus dia bilang kayak jaga-jaga aja, mau buat aja. Terus si tukang imigrasinya itu kayak bilang, Pak ini bukan SIM yang harus diperpanjang kalau habis. Jadi kalau misalnya, jadi Bapak perlu buat paspor tuh kalau emang Bapak perlu aja gitu Pak. Jadi kayak gitu, akhirnya si bapak-bapak itu cancel deh. Terus makanya aku jadi makin panik dong. BTW paspor gue berhasil dibuat, alhamdulillah. Jadi tinggal tunggu selama 7 hari. Halo guys, jadi gue mau tes TOEFL ITP. Terus di sini kayak kita harus download macam-macam sebelum tes TOEFL nanti. Jadi sumpah riuh loh, cukup riuh sih sebenarnya. Masanya sore aku disuruh briefing sama yang lain untuk para developer. Terus untuk deadline pengumpulan data ITP ini di hari esok jam 12 siang. Makanya harus benar-benar dikejar, sedangkan adminnya kan pasti malam nggak mau diganggu, sedangkan besok pagi aku harus udah mulai kerja loh. Terus kalau udah selesai buat semua ini bakal ada tulisan congratulations dan bakal dikirim ke pembina TOEFL ITP-nya. Oh iya guys, jadi buat apostil pertama yang harus dilakukan itu minta stiker ke Kemenhumkam. Jadi di Kemenhumkam pertama daftar online dulu. Ntar setelah di ACC kita bayar ke Bank BNI.
dari BNI, baru kita ke kantornya di Cix di Jakarta lebih tepatnya. Nah, nanti tinggal kita taruh alamat sama nomor. Dan untuk Kementerian Luar Negeri alias di Kemenlu, jadi setelah dari Kemenhumkam kita ke Kemenlu, dan Kemenlu itu hanya buka di hari Rabu dan Jumat. Jadi di sana juga kita harus daftar online dulu ya guys. Oh ya, jangan lupa nanti dari semua data-data yang udah difotokopi seperti KK, KTP itu wajib dinotarisasi. Oke? Ketika udah urus di legalisasi Kemenlu dan Kemenhumkam, baru ke kedutaan manapun, seperti misalnya kedutaan Korea. Nah, di sana baru kita minta apostil, karena sebelum apostil kita memerlukan 2 tanda bukti stiker Kemenlu dan Kemenhumkam. Sekian.